Shalom Jemaat, mari bersama kita persiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pertolongan ibadah kita dialaskan dia dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Sebab hanya Engkau yang besar, yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh benar ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau yang terbesar, Engkau yang ajaib, Engkau yang bertahta di atas pujian kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia pada kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang setia pada setiap kami. Engkau mengerti apa yang kami butuhkan. Ini kami Tuhan menyatakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia,
tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dan ini kami Tuhan yang memberikan segalanya kepadamu Tuhan. Hati kami, hidup kami hanya kepadamu ya Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di tengah segala situasi yang kami alami, Tuhan masih memberikan kami waktu untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Bahkan Tuhan terus berbicara melalui firman bagi setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah pada hari ini firman-Mu sekali lagi menyapa kami, supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup di hadapan Allah. Kami mohon belas kasihan yang berasal dari Engkau. Kami mohon Engkau sendiri yang membajak hati dan pikiran kami, supaya kecenderungan hati dan pikiran kami hanya melakukan kehendak-Mu saja. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Berkati juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah pada hari ini kami bersuka cita bersama karena kami menerima suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari bacaan kita Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagi setiap kita, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa efek yang ditimbulkan oleh penyebaran virus COVID-19 sangatlah serius. Bukan hanya dari segi kesehatan, melainkan juga dari segi ekonomi. Banyak orang yang mengeluh, baik itu pengusaha ataupun pekerja. Di tengah situasi yang demikian, bukankah setiap orang mendambakan dan membutuhkan solusi serta pertolongan? Setidaknya ada jaminan bahwa COVID-19 segera berakhir dan para penderitanya segera sembuh. Seandainya ada yang sanggup mengadakan mukjizat, tentu dia akan menjadi superhero yang akan digandrungi dan diikuti oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami situasi yang demikian, setidaknya kurang lebih atau hampir sama situasi itulah yang dialami oleh umat Tuhan pada zaman Yesus. Mereka sedang dalam situasi yang sulit secara ekonomi karena penjajahan bangsa Romawi. Mereka berharap-harap kepada Tuhan. Kalau mujizat itu datang, kalau nabi itu datang, kalau Mesias itu segera hadir untuk menjadi superhero bagi setiap mereka. Dan ternyata Yesus datang di tengah-tengah dunia. Yesus datang dengan begitu banyak mukjizat. Yesus mengadakan penyembuhan. Dia justru memberi makan 5.000 orang lebih. Yesus layaknya superhero yang pada waktu itu digandrungi oleh banyak orang. Banyak orang yang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus. Tetapi bukan ini yang dikehendaki Yesus. Bukan orang yang gandrung dengan dia dan kemudian mengikuti dia kemana-mana dengan berharap akan ada mukjizat yang datang bagi setiap mereka. Yang Tuhan kehendaki ialah setiap orang yang mengikutinya adalah orang yang siap menjadi murid Yesus. Bukan sekedar penggemar, penikmat, ataupun pengikut yang egois yang hanya mendambakan mukjizatnya. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus menghendaki kita bukan menjadi penggemar dan pengagum Yesus saja, tetapi Dia menghendaki murid yang radikal
atau murid yang mengakar di dalam Yesus. Untuk itu firman Tuhan pada hari ini memberikan pemahaman bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan yang berkenan. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan yang benar. Dan ternyata ada harga yang harus kita bayar. Atau ada syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa menjadi murid Tuhan. Ada 3 syarat yang saya bisa bagikan. Yang pertama, mendedikasikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih dedikasi itu? Dedikasi berarti pengabdian secara total atau pengorbanan waktu, tenaga, pikiran demi keberhasilan suatu tujuan tertentu. Jadi di dalam dedikasi itu ada loyalitas dan prioritas. Yang Tuhan kehendaki saat kita menjadi muridnya adalah sikap yang demikian. Hal itu nyata di dalam ayat yang ke-26 kalau kita membacanya. Yesus berkata bahwa seorang yang ingin menjadi murid Yesus harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, membenci semua yang ada pada dirinya yang menjadi kesayangannya. Lantas pertanyaannya, apa maksudnya bagi kita? Jikalau Tuhan menyuruh kita membenci keluarga kita sungguh-sungguh, bukankah pasti kita tidak terima? Atau mungkin kita berpikir perkataan Yesus ini kontradiksi dengan ajaran yang lain, kontradiksi dengan bagian firman Tuhan yang lain. Bukankah firman Tuhan berkata kita harus menghormati ayah ibu kita, menyayangi anggota keluarga kita? Dan di dalam budaya Yahudi pada saat itu, hubungan kekerabatan itu juga sangat dijunjung tinggi. Hubungan antara orang tua dan anak, antara pasangan suami dengan istri, bahkan hubungan persaudaraan satu dengan yang lain. Untuk itu mari kita pahami kata membenci di dalam bagian ini. Kata membenci ini adalah kata yang harus kita pahami sesuai dengan konteks gaya bahasa sastra kuno yang bermakna hiperbola, yang bermaksud untuk membandingkan satu dengan yang lain. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang ke-37. Di sana firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi makna kata membenci ini kita bisa bahasakan kalau dengan bahasa kita. Artinya mengasihi lebih sedikit daripada hal yang lain. Bukan dalam pengertian emosional yang brutal sebagaimana pemahaman kita hari ini. Bahkan seorang ahli memperpadankan kata ini dengan ungkapan Tuhan di dalam Maleaki yang berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau kita pahami seberapa besar kesalahan Esau, sampai pada akhirnya Tuhan itu membenci seolah-olah tidak ada pengampunan bagi Esau. Kenyataannya kata ini tidak bisa dipahami dengan konteks kita hari ini. Kata membenci di situ lebih bermakna bahwa loyalitas dan prioritas. Artinya Tuhan lebih memprioritaskan dan lebih loyal kepada Yakub atau lebih berdedikasi kepada Yakub daripada kepada Esau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syarat untuk kita bisa menjadi murid Tuhan adalah kita berdedikasi penuh kepada Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu pengabdian, dedikasi, loyal, dan total kepada Tuhan. Bagaimana dengan sikap kita selama ini? Apakah kita sudah mewujudkan kehidupan sebagai murid Yesus yang demikian? Yang berdedikasi penuh kepada Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita lebih dari apapun yang ada dalam hidup kita hari ini. Hari-hari ini di dalam masa-masa krisis yang diakibatkan oleh virus corona, sudahkah kita tetap memprioritaskan Tuhan? Kita senang bahwa di dalam masa-masa ini ada firman, ada perkataan yang berkata, oh Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan pasti akan menjaga kita. Iya benar dan pasti kita senang karena itu menghiburkan kita. Tetapi pertanyaannya, apa bagian yang kita berikan kepada Tuhan? Jikalau Tuhan sudah sedemikian rupa di dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan kita loyal di hadapan Tuhan.
Saya mengapresiasi Bapak Ibu semua, jemaat sekalian yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Serius mengambil waktu khusus, menyediakan waktu untuk beribadah di rumah masing-masing. Tidak sembarangan, bahkan tetap menyiapkan diri sebagaimana kita beribadah di gereja ataupun di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melakukan bagian ini dengan serius, kita tidak justru fokus kepada hal-hal yang lain, menjadi kesenangan kita, mumpung kita tidak beribadah. Jikalau kita sedang serius melakukan ini, percayalah, berarti Bapak Ibu sedang belajar untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan. Sudah belajar untuk menjadi murid Tuhan. Yang kedua, apa harga yang harus kita bayar supaya kita bisa menjadi murid Yesus? Yang kedua adalah menanggalkan keakuan diri. Orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu, mungkin mereka berharap bahwa Yesus mengadakan mukjizat dan mengalami mukjizat yang spektakuler. Dan mungkin saja berharap bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari Yesus. Setidaknya Yesus akan berkata, "Jikalau kamu mengikuti aku, maka kejayaan, kesembuhan, berkat yang besar yang melimpah itu akan kamu alami." Mungkin mereka berharap seperti itu. Tetapi kenyataannya Yesus tidak berkata demikian. Justru Yesus berkata orang yang mau menjadi murid Yesus adalah mereka yang harus memikul salibnya. Apa maksudnya? Salib adalah lambang penderitaan, pengorbanan, dan kematian. Di dalam penderitaan dan pengorbanan dan kematian itu nampak jelas penanggalan ego. Nampak jelas penanggalan keakuan diri. Yesus memikul salib, berarti dia menanggalkan egonya secara pribadi, menanggalkan keakuannya, mematikan keinginan pribadinya. Demi apa? Demi tujuan Allah tergenapi. Yesus berkata orang yang menjadi muridnya harus memikul salibnya. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan memikul salibnya sendiri. Bukan salib orang lain atau pihak yang lain. Artinya orang yang demikian adalah orang yang tidak fokus kepada egonya, tetapi rela berkorban, menderita demi Yesus dan demi tujuan Allah itu tergenapi. Penderitaan memikul salib ini berarti bukan penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Saya kasih contoh, misalnya kita kebanyakan makan samcan. Terus kemudian kolesterol kita naik, darah tinggi kita naik. Kemudian kita berkata, "Tuhan, salibmu amat berat." Bukan, itu bukan salib yang harus kita pikul. Tetapi itu kebodohan dan kecerobohan kita sendiri. Salib, memikul salib, berarti kita mengorbankan, bahkan mematikan sikap hati yang egois dari diri kita saat kita melayani Tuhan, saat kita berkumpul dengan orang. Demi apa? Demi tujuan Tuhan itu dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menanggalkan keakuan diri kita? Artinya kita tidak fokus hanya kepada aku, dan aku saat kita mengikuti Tuhan, saat kita melayani Tuhan. Sudahkah kita melakukan itu demi tujuan Tuhan itu tergenapi? Bahkan apabila kita hari ini mungkin berlelah-lelah melayani Tuhan, kita tulus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kita disalahpahami. Kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, tetapi mungkin orang lain justru tidak suka dengan kita. Mungkin orang bisa iri dengan kita ketika hati kita fokus kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, saat itu kita sedang belajar untuk menanggalkan keakuan kita. Mungkin kita mengalami ketidakenaan ketika kita begitu, tetapi percayalah, ketika kita melakukannya dengan tulus, kita sedang belajar untuk menjadi murid Yesus yang berani membayar harga atas apa yang kita lakukan. Sebagaimana Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20. "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Yang ketiga,
Apa harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus? Yaitu menjaga komitmen diri atau mempertahankan komitmen diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Yesus ingin bahwa orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya. Bukan sekedar ikut karena hanya kagum, hanya ikut-ikutan, melainkan Yesus ingin orang itu percaya kepadanya dan bersedia mengikutinya. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen. Bukan hanya berkomitmen sehari atau 2 hari, tetapi berkomitmen secara terus-menerus. Bukan yang suam-suam kuku atau panas sesaat kemudian luntur semangatnya. Tentu Yesus tahu betul bahwa syarat untuk menjadi muridnya bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Untuk itu di ayat 28 sampai dengan 33 menunjukkan bahwa Yesus menghendaki mereka memikirkan matang-matang dan mengambil keputusan yang tepat, yaitu bertekad menjadi murid Yesus dengan segala resiko yang harus mereka bayar dan mereka tanggung. Untuk menjelaskan bagian ini, Tuhan Yesus menggunakan 2 perumpamaan. Yang pertama di ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa seperti seorang yang mau mendirikan menara. Bukankah orang yang mau mendirikan menara itu harus duduk lebih dahulu dan membuat anggaran biayanya? Jika tidak bisa atau tidak melakukan itu, bisa jadi ternyata mereka gagal dan orang mengejeknya. Perumpamaan yang kedua di ayat 33 dikatakan, menjadi murid Yesus seumpama seperti raja yang mau pergi berperang. Bukankah raja yang akan berperang harus duduk lebih dahulu untuk mengatur strategi? Kira-kira dengan pasukan yang sejumlah seperti ini cukup tidak untuk melawan pasukannya musuh? Dari ayat 28 dan 33 ada ungkapan yang sama yang dipakai di dalam bagian ini, yaitu duduk dahulu. Maksud ungkapan duduk dahulu ini artinya mempertimbangkan matang-matang, tidak emosional secara sesaat, tidak gegabah. Karena jika demikian, jangan-jangan pekerjaan yang dilakukan berhenti di tengah jalan dan tidak tuntas, ataupun mereka justru menyesal melakukan tindakan itu. Demikian juga mengikuti Yesus, sebelum memutuskan sesuatu untuk menjadi murid Yesus, harus dipertimbangkan matang-matang, bukan emosional, bukan ikut-ikutan, karena ada harga yang harus dibayar. Tuhan menginginkan kita mengikuti Dia, bukan karena kita ikut-ikutan orang lain. Bukan karena ya sudah keluargaku ikut Tuhan semua, aku ikut Tuhan. Bukan, tetapi harus dipikirkan secara panjang. Karena ikut Tuhan bukan melulu tentang berkat. Kedua perumpamaan ini justru di ayat yang ke-33 disamakan dengan bagian yang lain. Dikatakan begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya Yesus menghendaki komitmen yang lahir dari pertimbangan yang matang, bukan abal-abal. Berapa kali Yesus berjumpa dengan orang yang seolah-olah komitmen mengikuti Dia, kenyataannya tidak berani membayar harga. Misalnya seorang pemuda kaya yang tidak berani menjual hartanya demi mengikuti Yesus. Atau seorang yang ingin mengikuti Yesus tapi harus pamitan dulu, atau harus menguburkan ayahnya dulu, atau dengan hal-hal yang lain. Berapa banyak orang yang melakukan tindakan yang seperti itu. Orang yang tidak berani berkomitmen sungguh-sungguh, hanya sekedar mengikuti Tuhan, ingin mengikuti Tuhan, tetapi tidak berkomitmen sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan. Akibatnya orang yang tidak bisa membayar harga untuk menjadi murid Yesus disamakan seperti garam yang telah menjadi tawar, yang pada akhirnya dibuang dan tidak berguna. Demikian juga kita. Sejujurnya ketika kita mengaku murid Yesus, percaya Yesus, namun jika kita hanya ikut-ikutan, hanya emosional, melayani karena sungkan, melayani karena orang lain pun melayani, tidak dengan tulus hati di hadapan Allah, maka itu adalah kesia-siaan di hadapan Tuhan. Kita berarti seumpama garam yang telah menjadi tawar, hanya ada tetapi tidak berguna.
Karena jika itu terus-menerus kita lakukan, maka kita akan menjadi bosan, lelah, luntur semangatnya. Yang Tuhan inginkan adalah komitmen secara total di dalam mengikuti Dia, melayani Dia, mengabdikan diri kepada Dia. Jangan biarkan kita justru menjadi garam yang tawar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan dan membimbing kita untuk mewujudkan kehidupan sebagai murid Yesus yang berkenan di hadapannya, yang mengakar di dalam Dia. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami sekali lagi. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi murid-Mu yang berani membayar harga. Sekiranya di antara kami hari ini ya Tuhan, masih ada hal-hal yang membebani kami, masih ada kenyamanan ataupun hal-hal sia-sia yang justru mengikat kami untuk kami bisa leluasa menjadi murid Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk kami bisa melepaskan semuanya itu, sehingga kami dengan ketulusan dan kepenuhan hati datang kepada Tuhan, bersedia menjadi murid Tuhan, mengikuti Tuhan, bahkan mengabdikan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi setiap umat-Mu hari ini, setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga terus mengingatkan kami akan cinta-Mu. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kebangunan di dalam tiap-tiap keluarga yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan terus menjaga kesehatan kami, agar kami tetap sehat, agar kami tetap bisa berkarya untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa hari ini untuk orang-orang yang terbaring sakit. Mereka mungkin yang terpapar virus COVID-19, ataupun mereka mungkin yang ketakutan akan virus ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap mereka. Bahkan Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi tim medis yang sampai hari ini mereka setia untuk melakukan tanggung jawab mereka. Tuhan, Engkau perhitungkan semangat mereka. Engkau tolong setiap mereka. Bahkan setiap mereka yang harus membatasi diri bertemu dengan anggota keluarganya. Tuhan, Engkau berikan sejahtera bagi setiap mereka. Dan bahkan pemerintah yang ada, baik pemerintah kota Semarang ataupun pemerintah pusat di negara kami, mereka yang mengatur kebijakan demi kebijakan, Tuhan tolong agar kebijakan yang dilakukan ini efektif dan tepat sasaran, sehingga setiap kami mengalami hal yang baik. Tolonglah setiap kami Tuhan, pimpinlah setiap kami, karena kami hanya berharap di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin.